teman-teman, kembali lagi bersama saya Putri Batubara di acara Info Teman. Tentunya kalian penasaran kan, berita apa sih yang paling heboh di minggu ini? Nah, info apa aja dari teman-teman artis kita? Ini dia. Nah, kira-kira berita apa sih yang heboh di minggu ini? Kita lihat aja yuk. Setelah sekian lama menghindar dari awak media pasca penangkapannya karena memakai bikini di pinggir jalan, akhirnya Dinar Candy secara eksklusif mau mengungkapkan isi hatinya. Dengan ditemani sahabat baiknya Dustin Tiffany, seorang stand-up komedi yang sedang hits, Dinar Candy datang ke studio podcast Dapur Bincang Online. Dipandu Rofi yang menjadi host acara tersebut, Dinar bicara banyak dan menyampaikan alasannya saat berbikini di pinggir jalan. Stres aja. Emang apa ya namanya itu lagi stres memuncak gara-gara banyak masalah. Terus akhirnya itu aku meluapkannya dengan cara itu. Ternyata ya itu salah gitu. Ternyata di Indonesia memang tidak boleh seperti itu. Enggak, karena memang waktu itu kayak aku bikin kayak sempet ragu-ragu juga. Jadi itu tuh tidak ada bocor dari kamera orang karena orang juga nggak ngeh karena cuma lewat doang kayak 28 detik. Lu ngerti nggak sih kayak 2 kali story, iya nggak sih? Iya, 2 kali kayak story. Lewat Itu dan juga orang itu tuh nggak ada dari kamera orang, dari kamera aku pribadi. Selain stres karena PPKM yang cukup panjang, beberapa waktu lalu saat tampil dalam program Kopi Viral Trans TV, Ade dan manajer Dinar Candy juga sempat menyampaikan jika Dinar kehilangan banyak uang karena ditipu oleh temannya. Lalu seperti apa kronologis penangkapannya dan apa yang dirasakannya saat itu? Berikut curhatan Dinar ke Info Teman. Sempet sih ada yang nyariin, cuman aku kayaknya waktu itu nggak percaya, kayak oh masa sih nyariin gitu kan. Menurut aku kan itu biasa aja menurut aku ya, karena kan aku tidak tahu bakal sebesar ini ternyata konfliknya. Terus aku lagi main di rumah teman daerah Blok M, nah di situ dijemput sama polisi. Dijemput polisi waktu itu perasaannya gimana? Aku masih kayak masih bingung ya, kayak aku nggak tahu bakal gede kayak gini. Ya udah kayak biasa aja, kirain tuh mau kayak ya udah diperiksa gitu. Ternyata pas besoknya gila kasusnya jadi gede gitu. Malam tuh udah rame banget kan, pas malam tuh kok kasusnya jadi rame ya, kok semua berita memberitakan ini, padahal menurut aku tuh kayak ya udah itu keisengan aku, kayak misalkan apa ya namanya itu kan kayak aku tuh temen-temennya orang luar. Tapi aku tuh cinta NKRI banget udah pasti itu, karena waktu pas aku nge-DJ keluar aja aku selalu bawa nama Indonesia gitu ya kan, nggak mungkin aku nggak cinta Indonesia gitu. Cuman karena mungkin aku karena terlalu banyak sama orang luar, menurut aku tuh itu biasa aja, ternyata itu keterlaluan gitu. Ya aku mengaku salah dan aku tidak akan mengulangin itu lagi. Ya sempet kaget sih gitu. Terus si Dinar waktu pas Kayak ya udah ngalir aja karena yang jemput kan Polwan, jadi aku tidak terlalu takut atau gimana gitu ya, karena kan yang jemputnya Polwan gitu. Ya aku kooperatif aja ngikutin gitu. Nah pas itu kagetnya pas malam kok beritanya nggak berhenti gitu. Karena video 28 detiknya, Dinar Candy curhat kalau ayahnya sampai sakit dan tidak bisa berjalan. Lalu seperti apa tanggapan keluarganya? Nah bokap itu yang pas malam sampai besok itu belum tahu. Besokannya lagi setelah aku dipulangkan ke rumah, dia baru tahu dari tetangga. Karena kan bapak memang udah jarang nonton TV dia itu. Terus ya kaget karena dia itu kan memang lagi sakit juga. Dia 2 minggu tuh dia abis sakit, pokoknya sakit parah. Terus ya abis sakit parah itu dia ngedenger kabar ini. Jadi sekarang tuh dia kayak nggak bisa jalan gitu loh, lemes katanya. Kayak nggak bisa jalan. Jadi aku tuh komunikasi sama mamah dulu, jadi bapak belum bisa menerima lah gitu. Keluarga kalau mama aku tuh termasuk orang yang kuat ya, jadi dia itu kayak karena ini udah terjadi, jadi apapun yang kamu lakukan kamu harus tanggung jawab gitu. Jadi aku harus dari sini ya udah aku bakal bertanggung jawab atas yang apa aku lakukan, ya aku tidak akan menghindar gitu. Dinar Candy juga menceritakan kalau kebiasaan dandan seksi sudah dia lakukan sejak masih di pesantren. Oh itu karena gimana ya, aku tuh terlahir anak yang berbeda dari yang lain. Jadi aku tuh kayak bikin apa ya namanya itu dari kecil tuh udah aneh memang. Kayak misalkan ya aku misalkan waktu pas sekolah suka pakai rok pendek, padahal dulu aku dimasukin pesantren. Jadi aku tuh dari pesantren pakai kerudungan.
pas mau masuk sekolah pakai rok pendek tuh sampai digunting sama guru BP. Jadi memang udah seksi-seksian itu dari lama. Tapi bukan berarti seksi itu nakal aku ke cowok, bukan. Jadi aku tuh merasa dari dulu tuh passion aku. Itu yang memang di situ memang aku harus mengelola emosi aku lagi, harus benar dulu, harus lebih rapi lagi karena kita memang di Indo. Dustin salah satu stand up komedi yang menjadi orang pertama yang menemui Dinar Candy pasca kepulangan dari kantor polisi. Lalu apa tanggapannya sebagai sahabat Dinar menanggapi permasalahan tersebut? Tanggapan gue kaget kan, sampai gue kan pemerhati sosial media. Wih. Iya langsung, wah gimana main nih Dinar ya, sampai kesenangan gue di Twitter sampai tuh trending pertama tuh ya. Wah langsung dong khawatir dengan keadaan seperti itu. Gue tanya kabar ya, untuk pada saat itu malam nggak dibahas karena posisi HP mungkin lagi nggak megang. Udah disita. Besokannya ada balasan dari Dinar, gimana kabarnya, aman-aman aja kok kayak gitu. Sampai saya memperhatikan 3 orang di situ, 3 orang, Dinar, terus Ajay sama adenya. Untuk memperhatikan gimana kabarnya, biasa kan bikin story atau gimana ya kan ya. Ada satu-satunya Ajay malah story gambar Sukro yang dikocok-kocok gitu. Lu tadinya mau yang lain kan, waktu tentang gua ternyata gambar Sukro lagi. Gambar Sukro yang lagi dikocok-kocok gitu. Oh, waduh, berarti ini sih lagi aman-aman aja, soalnya Ajay kalau yang orang namanya lagi megang Sukro berarti lagi nyantai-nyantai aja atau gimana kan ya. Masa plik atau gimana, sama ya segala macem. Apalagi kan yang namanya Dinar kan udah deket banget tuh ngerasanya. Ya udah langsung minta kabar. Kalau misalnya udah ada di rumah pengen nemuin segala macam, pengen dia orang langsung pertama kabarnya. yang jenguk aku di rumah. Dustin pertama tuh sama bawa apalah saudaranya gitu. Dia tahu kamu pulang waktu itu. Tahu dikabarin. Makanya dikabarin. dia paling pertama jenguk aku. Pada saat wawancara, Dinar terus memakai kacamata hitam. Entah apa alasannya. Selain itu, dia kelihatan lebih kurus. Ternyata sudah 4 hari Dinar tidak bisa makan karena terus menyesali hal yang dia lakukan. 4 hari sampai saat ini juga kayak makannya tuh nggak bisa karena kan pasti maksud tuh mau nggak mau itu kepikiran kan. Jadi kayak ya sampai sekarang juga ya nggak bisa makan nasi banyak gitu. Kayak Lagi program ya? nggak program juga. Lu dari kemarin gua nggak bisa masuk kayak makan buah-buahan doang karena kan kalau buah-buahan cepet kesini kan maksud sendiri. Tapi kalau nasi kan agak seret jadi nggak makan nasi sampai sekarang ya sesuap, kadang-kadang aduh kepikiran lagi gitu. Jadi aku memang tidak bukan cewek yang bisa tiba-tiba nangis gitu, susah. Aku tuh nggak bisa nangis, tapi kalau secara ini ya tertekan takut kayak gitu. Cuma nggak bisa kayak cewek lain nangis gitu-gitu, enggak. Justru yang pada nangis itu yang nengokin aku. Apa yang waktu dari kecilnya dulu jarang banget yang namanya ngiris bawang, jarang ya? Hah? Sama sekali nggak nangis waktu diperiksa, ditanya-tanya? Enggak, jadi aku tuh memang jarang nangis anaknya. Gimana ya, sesakit apapun aku tuh jarang. Tapi aku tuh mau ngebuktiin kayak aku tuh sekarang nih nggak mau nangis, tapi aku bakal bertindak selanjutnya. Mungkin aku bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa bikin apapun berpikir 2 kali, disaring lagi gitu. Mau difilter lah. Ya semangat juga Dinar ya. Kira-kira saya mau bikin apa lagi? Dinar Candy berharap kasus ini cepat berlalu karena banyak orang-orang yang akan merasakan dampak kalau dia sampai tidak bisa bekerja karena Dinar punya bisnis dan banyak karyawan. Nggak ada sih. Masalah selesai gitu. Iya, enggak sih. Orang lagi kemarin juga sebenarnya aku lagi terjun ke dunia bisnis sebenarnya. Ini kalau makanya kalau aku tersangkut ini ada beberapa orang, mungkin banyak orang sekarang yang aku rekrut yang nggak bisa makan. Kalau aku sampai memang ini tersandung kasusnya lebih jauh lagi, karena kan aku kemarin tuh ya ada beberapa yang aku memang terjun, yang aku yang memimpin, kayak ada usaha gitu terus aku yang memimpinnya. Nah ketika ini memang Dinar terkena masalah lebih jauh, orang-orang ini tidak akan bisa makan gitu. Makanya aku sebisa mungkin ini kasus harus segera selesai karena kasihan orang-orang yang di bawah aku gitu. Bisnis apa sih? Banyak, ada lah. Seberapa banyak karyawan Dinar dan apa bisnisnya? Ini dia penjelasannya. Nggak bisa disebutin sih, cuman ya ada aja sih. Berapa Pak? Ada lah.
Karena kan aku nggak bisa sebutin sekarang karena kan nanti adanya di November sih. Ada beberapa yang kerja sama perusahaan luar negeri ada juga. Cuman kan tidak berupa uang saat ini karena uangnya dipecah. Kalau uangnya dipecah semua ya otomatis ketika aku terkena sandung masalah itu tidak akan jadi apa-apa, malah bakal hilang gitu. Makanya aku sebisa mungkin aku harus gimana caranya ini selesai dan aku bisa bisa bangkit lagi, bisa mengelola semuanya lagi biar ini berhasil. Karena aku tuh termasuk salah satu pemuda Indonesia yang mau bekerja dan mau sharing kayak di YouTube channel aku tuh aku ada bagi-bagi uang jajan. Jadi tiap minggu aku ngebagiin di hari Selasa sama Senin dan itu tidak harus subscribe aku, cuman yang penting dia bener-bener membutuhkan yang buat makan. Ada pembagiannya di situ. Dan aku bukan orang kaya ya, itu bagi-bagi, bukan sama sekali, aku tidak merasa kaya gitu, tapi aku tetap nyempetin mau berbagi rezeki yang ada ya. Iya, aku tuh udah sebulan ini, kayak sebulan ke belakang itu aku lagi bagi-bagi, cuman ya karena tersangkut masalah ini, aku minta waktu kayak semingguan buat kayak ngerinciin dulu penghasilan berapa, yang aku bakal keluarin berapa gitu. Apapun penilaian orang terhadap Dinar Candy, Dustin mengungkapkan sisi lain dari sosok Dinar Candy yang banyak orang lain belum tahu. Oh, Dinar Candy itu heroes woman yang menurut saya. Jadi wanita yang punya kayak sisi kepahlawanan. Soalnya dia bisa memperjuangkan diri sendiri, terus di belakangnya banyak orang yang harus ditanggung sama dia, tapi dia bisa menopangnya dengan itu dan bisa mengarahkan orang. Dia akan tahu nih ke depannya kayak gimana. Sehingga saya juga merasa keterbangkitan itu ada tuh. Ya, keterbangkitan itu dengan cara wah dia planningnya akan seperti ini dan gue masih nolong temen. Nah, nolong temen dan dia orangnya logis, masuk akal. Oh iya, kalau gue masuk ke platform ini untuk nantinya akan ngikutin generasi baru, kayak macam gue kan harus nguatin di TikTok atau segala macam karena nanti kan generasinya banyak anak kecil nah. Jadi lu nggak ketinggalan generasi seperti itu. Nah, di samping itu juga dia punya planning kedepannya banyak dan bisa menghasilkan segala sesuatu untuk berbagi sharing kepada orang lain gitu. Menjadi tahanan kota dan wajib lapor membuat sosok Dinar Candy sangat menyesali video 28 detik yang dia lakukan. Pemirsa Infotemen udah lihat kan beritanya? Nah, menurut aku Dinar Candy ini nggak salah, cuman dia salah tempat aja. Berjemurnya bukan di pantai, tapi di pinggir jalan. Sudahlah. Sekian berita Infotemen kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya Putri Batubara, see you! Buat teman-teman, ikuti terus berita up to date dari Dapur Infotemen ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Well, see you on the next video.